Saudara penonton dan hadirin kembali bersama debat terbuka Pemilu Kada Kabupaten Demak 2011. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Tadi sudah kita dengarkan bersama para pasangan calon menjawab pertanyaan dari panelis mengenai bidang pemerintahan dan hukum. Dan kini akan kita dengarkan masing-masing pasangan masih dengan waktu yang sama, yakni 4 menit. Mereka akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh panelis khususnya di bidang ekonomi. Kami persilahkan kepada panelis Ibu Profesor Dr. Wuryanti Kuncoro untuk memberikan pertanyaan. Yang pertama untuk pasangan nomor urut 3, selanjutnya dijawab dan berikutnya nanti memberikan pertanyaan kembali untuk pasangan nomor urut 4. Silakan Ibu. Silakan para panelis untuk menempatkan diri. Mohon maaf para kandidat. Saya ucapkan dulu pertama-tama saudara-saudara kandidat selamat atas pasangan Anda sebagai calon bupati dan wakil bupati Demak tahun 2011. Saya mau memberikan pertanyaan pada panelis nomor 3. Upaya mencapai akhlak yang baik dalam proses ekonomi itu jelas dibutuhkan adanya kebijakan politik dan pengembangan budaya yang mendukung. Dan pada saat yang sama juga dibutuhkan adanya penegakan hukum yang cerdas dan menjeratkan. Bagaimana coba untuk kandidat nomor 3 nantinya ini akan diterapkan atau dijalankan di kota Kabupaten Demak sebagaimana yang menyandang sebutan sebagai kota wali? Coba saudara jelaskan. Silakan pasangan nomor urut 3, waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih, Prof. Bahwa penegakan hukum itu adalah harga mati untuk suatu pemerintahan yang baik dan benar dan bersih. Karena berawal dari inilah sebenarnya hal-hal yang terkait dengan KKN itu terjadi. Jadi untuk menegakkan hukum barangkali ini adalah kita mulai dari para birokrasi itu sendiri. Bahwa ketika nanti ada dalam satu SKPD itu tentunya ada audit terhadap seluruh komponen di SKPD itu melalui pihak-pihak yang berkompeten untuk itu. Jadi ada pihak ketiga yang akan mengaudit sistem birokrasi yang ada di setiap SKPD sampai ke jajaran terbawah dan sampai ke tingkat-tingkat camat dan sebagainya. Sehingga awal dari pembentukan pemerintahan yang bersih dimulai dari birokrasi itu sendiri. Karena kita lihat bahwa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi bisa dimulai adalah dari peluang yang ada di birokrasi itu sendiri karena terlalu longgar terhadap penyimpangan yang itu sendiri. Di samping itu, keterkaitan dengan yang kota wali, inilah yang nanti akan kami jadikan suatu momentum bahwa jika ke depan Demak ini akan dibangun dengan nilai-nilai koridor secara islami dan akan memberikan dampak yang baik, ini akan memberikan barokahnya nasional. Dengan Demak yang baik dan benar, bersih, akan memberikan barokahnya nasional. Inilah yang akan menjadi cita-cita kami ke depan, bahwa kita mulai dengan birokrasi, kemudian kita mulai dengan tatanan-tatanan pihak ketiga pun akan kita lakukan dengan penataan-penataan. Keterkaitan dengan pengadaan, ini juga sumber daripada kolusi yang ada di Demak ini. Dan ini juga terjadi pula bagaimana kita lihat pasar Demak yang selama ini tidak jadi-jadi
berawal dari sumber-sumber permasalahan yang ini. Artinya tidak ada eprok, tidak ada pengadaan yang bersih dan benar. Sehingga berlarut-larut akan menjadi keadaan yang stuck kayak ini. Ini fakta kenyataan yang terjadi di lapangan, dan marilah kita buka lembaran baru. Ke depan kita bicara ke arah yang benar dan kita bicara ke arah yang barokah, sehingga ini kalau Demak baik akan menjadi barokahnya nasional. Allahumma amin. Karena saya tahu persis ada benang merah antara nasional Demak. Ini secara guyon, Bu, bahwa ketika Bapak Harto yang notabene presiden dari ABRI, Demak juga ABRI semuanya. Ketika pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Ibu Mega, Demak juga ikut-ikutan. Ketika ini terjadi, pemerintahan yang tidak memberikan warna yang artinya yang konsisten juga akan memberikan sesuatu yang tidak baik. Ya, waktu habis, kita beri tepuk tangan untuk pasangan nomor urut 3. Silakan panelis memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 4. Kepada panelis pasangan nomor urut 4, pasangan calon nomor 4. Di sini saya ingin menanyakan kaitannya kualitas tenaga kerja itu umumnya ditentukan oleh sistem pendidikan. Sedangkan jumlah pekerjaan itu lebih ditentukan oleh sistem perekonomian. Dengan demikian masalahnya, ketenaga kerjaan itu tidak dapat mengabaikan aspek sistem perekonomian. Mengingat sistem perekonomian itu nanti yang akan memproduksi pekerjaan. Lalu bagaimana nanti saudara kandidat akan mengaplikasikan hal itu berkaitan dengan pendidikan dan kesempatan kerja, khususnya di Kabupaten Demak? Silakan. Silakan menjawab nomor urut 4. Waktu 4 menit dimulai sekarang. Bapak Ibu yang kami hormati, kaitan dengan tenaga kerja dan kaitan dengan aspek ekonomi. Jadi begini boleh saya katakan, bahwa tenaga kerja memang terkait sekali dengan sistem pendidikan kita, akan tapi pekerjaan yang sangat erat ada kaitan dengan sistem perekonomian. Kita harus berorientasi pendidikan-pendidikan yang ada di Demak ini, orientasi siap untuk bisa di lapangan kerja, yaitu sesuai dengan muatan-muatan lokal di Kabupaten Demak. Jadi kalau kita punya potensi di Kabupaten Demak saat ini adalah pertanian, perikanan, perdagangan koperasi dan sebagainya. Ini suatu hal yang harus dikembangkan di sekolah-sekolah yang notabene-nya juga mengembangkan sistem sekolah kejuruan yang sesuai dengan muatan lokal kita yang punya potensi, yaitu adalah pertanian dan perikanan, lalu perdagangan serta potensi yang lain ada di Demak. Oleh sebab itu, ini harus ada dan disesuaikan dengan kondisi muatan-muatan lokal kita yang perlu dikembangkan dan dilestarikan untuk bisa menjadi potensi ekonomi yang produktif. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak silakan menambahkan. Terima kasih. Masyarakat Demak pada umumnya petani dan nelayan. Masyarakat Demak menginginkan pemimpin yang bisa mengarahkan di mana petani, nelayan, pedagang bisa mewujudkan kota Demak berhasil. Dengan demikian, masyarakat Demak pada umumnya rata-rata masyarakat Demak itu bekerja pada pertanian. Monggo, Pak, silakan. Masih ada waktu? Ya, cukup.
Kita beri tepuk tangan untuk pasangan nomor 4. Silakan kepada panelis untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor 1. Saya akan memberikan pertanyaan pada pasangan calon nomor 1, Pak Tafta. Tadi ada salah satu misi dari calon adalah mendorong investasi. Jadi kalau investasi itu ditingkatkan, pasti kesempatan kerja itu juga akan meningkat. Di satu pihak dia akan mengurangi pengangguran. Tapi di sisi yang lain, inflasi itu pasti akan meningkat karena daya beli masyarakat juga meningkat. Lalu bagaimana cara nanti pasangan nomor 1 ini untuk menerapkan di Kabupaten Demak supaya tingkat inflasi itu tidak terjadi atau paling tidak diminimalisasikan? Silakan. Silakan menjawab pasangan nomor urut 1. Waktu 4 menit dimulai sekarang. Terima kasih. Kita bertekad untuk membuka investasi seluas-luasnya. Karena dengan pabrik-pabrik yang masuk banyak, alhamdulillah terakhir sudah cukup banyak maju, itu nanti akan membuka lapangan kerja. Kita masih cukup banyak penganggur, sehingga perlu kita adakan perluasan lapangan kerja. Tapi juga kita harus siapkan juga tenaga kerja kita untuk siap pakai bisa masuk di pabrik itu. Tidak ada artinya kita membangun pabrik kalau masyarakat tidak siap menerima. Sehingga kita bangun BLK, kita dorong LPK, sehingga tenaga terampil berkembang, sehingga dia bisa masuk di pabrik ini dan mereka akan menjadi tenaga produktif. Dengan peningkatan ini, maka pendapatan masyarakat bisa meningkat, sekalipun inflasi ini akan berjalan juga, tapi kita akan mengimbangi dengan perluasan tenaga kerja ini. Dengan demikian maka mereka tetap masih mampu bisa membeli barang sesuai dengan kemampuan ini. Untuk itulah maka kebijakan investasi tetap kita laksanakan, didampingi dengan kebijakan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja. Kemudian juga kita memberikan perluasan ini dengan cara mempermudah perizinan. Izin yang murah, cepat, tepat, waktu tidak ada pungli sekalipun. Terima kasih atas dukungannya. Ternyata semua mendukung saya di sini. Alhamdulillah. Jadi kita investasi, kita dukung. Kemudian kita dorong juga industri kecil. Walaupun kecil-kecil, kalau kita jumlah itu luar biasa. UMKM terbukti meningkatkan tenaga kerja banyak sekarang. Banyak klaster-klaster industri kita dorong. Itu satu solusi. Mohon kita bisa pahami. Saya yakin yang lain tahu puas dan mendukung saya semua ini. Ungkapan apapun itu adalah dukungan buat saya. Terima kasih. Silakan Pak Wakil. Terima kasih. Salam